Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Morning Call pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang telah Kau jadikan bagi kami untuk kami jalani. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat dan kasih setia-Mu. Bapak, pada saat ini persiapkan setiap hati kami supaya hati kami boleh menjadi ladang atau menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus bertumbuh, berakar, berbuah lebat di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, buahnya akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa kabar saudara-saudara semua? Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan yang baik. Tapi saya sangat bersyukur kalau saudara masih mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin menyapa saudara, bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Mungkin keadaan saudara mungkin dalam keadaan yang sedang tertekan. Mungkin saudara-saudara dalam keadaan yang sedang pusing. Karena begitu banyak masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin sedang berpikir, oh bagaimana dengan kesehatan saya, kesehatan mungkin ada yang sakit, orang-orang terdekat saudara sedang dalam keadaan bermasalah, mungkin istri saudara juga dalam keadaan tidak baik, anak-anak saudara, mungkin pekerjaan juga, deadline yang semakin hari semakin menekan saudara. Tetapi percayalah saudara bahwa semua tekanan itu ditujukan bukan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, tekanan datang bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi justru tekanan datang itu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang semakin kuat. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita dalam kehidupan kita memperlihatkan sesuatu yang mungkin kita berusaha untuk menutupi keadaan hati kita. Tapi sebetulnya saya melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin sedang lelah dalam menjalani kehidupan. Ya, dalam keadaan kita berkeluarga, dalam kita berusaha, mungkin dalam pelayanan kita sekalipun. Banyak orang yang sekarang sedang dalam keadaan lelah atau berkata sama Tuhan, Tuhan aku sudah lelah, aku sudah capek dalam keseharian saya. Dan biarlah pada hari ini saudara-saudara, firman ini boleh menguatkan saudara, mengubah pola pandang saudara terhadap sebuah tekanan. Hari ini judul daripada firman yang akan saya bagikan pada saudara adalah Don't Crack Under the Pressure. Ya, tekanan yang membentuk dan bukan yang menghancurkan. Saudara, saya akan bacakan sebuah firman di dalam Roma 5 ayat 3-5. Dikatakan seperti ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi tekanan. Ya, seringkali kita melihat bahwa tekanan itu terasa sangat berat, sehingga seakan-akan kita tidak kuat lagi untuk menanggungnya. Tetapi saudara tahukah bahwa yang namanya tekanan itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengeluarkan potensi terbaik daripada seseorang. Anggaplah tekanan itu adalah seperti gym rohani. Tadi seperti di dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu berasal daripada kata Yunani. Paulus memakai kata Yunani yaitu hopumone. Ya, artinya bukan hanya sekedar sabar tetapi tetap tinggal di bawah beban. Ya, bayangkan saudara-saudara kalau kita masuk ke dalam sebuah gym. Saya jujur saya juga sedikit nge-gym, bukan bermaksud untuk menyombong, tetapi pada awalnya ketika saya tidak mengerti tentang kegunaan sebuah gym. Saya berkata sama istri saya, sepertinya ini olahraga gym ini adalah olahraga kebodohan. Karena apa? Karena kita datang ke sebuah tempat, lalu kita membayar seseorang untuk melatih kita, untuk apa? Untuk merobek otot-otot kita. Untuk menyakiti tubuh kita. Dan kita lakukan itu berulang-ulang kali. Itu adalah pada saat saya tidak mengerti untuk apa gym itu dilakukan. Untuk apa angkat beban itu dilakukan.
Tetapi setelah saya mempelajari dan begitu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa bahkan dokter pun mengatakan bahwa pentingnya olahraga mengangkat beban. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot kita. Nah saudara-saudara, otot itu tidak akan pernah terjadi pada saat kita melepaskan beban di tangan kita. Sekali lagi, otot tidak pernah terbentuk pada saat kita melepaskan beban. Justru otot akan terjadi atau akan terbentuk pada saat kita mengangkat atau menahan beban yang ada di dalam tangan kita. Atau mungkin di pundak kita atau mungkin di kaki kita. Begitu juga dengan iman, saudara-saudara. Seringkali kita berkata sama Tuhan, Tuhan angkat aja bebannya. Tuhan angkat aja bebannya, saya sudah gak kuat. Tetapi Tuhan berkata justru Tuhan sedang memperkuat tangan kita. Justru Tuhan sedang memperkuat pundak kita supaya apa? Supaya kita memperbesar kapasitas iman kita. Saudara-saudara, nanti mungkin dalam bekerja targetnya nanti tetap ada nih. Nanti dalam bekerja saudara-saudara mungkin dalam proses kita menuju pekerjaan, menuju keseharian kita, mungkin kita akan dilatih oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang gak enak. Pagi-pagi mungkin kita belum tentu disiapin sarapan, disiapin sarapan sama istri kita, sarapannya belum tentu yang kita suka. Kita jalan, kita pergi menuju tempat kerja, ternyata kita menghadapi kemacetan. Terus datang ke tempat kerja kita menghadapi teman-teman sekerja kita yang mungkin teman-teman sekerja kita nggak suka sama kita, mereka ngomong-ngomongin kita, mereka ngejelek-jelekin kita, nggak hanya di antara mereka, bahkan mungkin sampai kepada bos saudara. Dan akhirnya bos kita juga menghadapi bos yang suka cerewet sama kita. Selesai daripada pekerjaan, kita harus pulang lagi ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah kita menghadapi kemacetan lagi. Sampai ke rumah kita melihat istri yang mungkin dia juga sedang lelah dan dia mulai tantrum juga sama seperti anak-anak kita. Dan begitu setiap hari kita melakukan hal yang sama. Tetapi saudara-saudara, jangan pernah kita berkata memikirkan bagaimana caranya kita keluar dari tekanan ini. Tetapi mulailah bertanya, Tuhan sebetulnya bagian mana yang sedang Engkau latih dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Tuhan sedang melatih kerendahan hati kita, penguasaan diri kita, bahkan kemampuan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena sebetulnya kantor bukan hanya tempat untuk mencari uang, tetapi bisa jadi kantor juga menjadi tempat kita untuk melatih karakter kita. Rumah bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tetapi jangan-jangan rumah itu menjadi sebuah tempat laboratorium kita untuk bisa kita mempraktekkan kasih kita. Mata Tuhan lebih tertuju untuk memperbesar kapasitas kita daripada memperkecil tekanan yang kita hadapi. Dan saudara yang selanjutnya adalah tekanan justru akan membuktikan keaslian. Roma 5 ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di sini Paulus sangat luar biasa memakai kata aslinya yaitu dokime. Dokime artinya itu adalah sebuah perkataan dalam dunia metalurgi. Ya. Dokime itu artinya logam dimasukkan ke dalam api. Setelah selesai logam itu diberi cap. Diberi cap apa? Approved, proven, authentic. Ya. Saudara tahukah saudara bahwa ketika sebuah besi dimasukkan ke dalam perapian, apinya tidak mengubah besi menjadi batangan emas. Tetapi justru api itu membuktikan kalau yang dimasukkan sebuah besi, ya tetap akan menjadi sebuah besi. Tetapi kalau saudara memasukkan emas ke dalamnya, justru api itu akan mengubah emas tersebut, memurnikan emas tersebut sehingga kita mengetahui seberapa besar kemurnian daripada sebuah emas. Demikian juga tekanan, saudara-saudara. Tekanan tidak membuktikan atau tidak membuat kita menjadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan.
Tetapi tekanan akan membuktikan kepada kita seberapa genuine kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita ambil contoh saja saudara-saudara seperti Paulus. Paulus itu dia disiksa. Dalam perjalanannya dari dia sebelum menjadi anak Tuhan, dia menjadi orang yang mengejar-ngejar orang-orang percaya dan membunuh mereka. Lalu ketika dia mendapatkan encounter with God, dia diubahkan oleh Tuhan. Sekarang situasinya berbalik, dia sekarang yang dikejar-kejar, dia yang dimasukkan penjara, dia disiksa, dia mengalami kapal karam dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, lihatlah pada saat Paulus masuk ke dalam sebuah tekanan, apa yang timbul dalam dirinya? Yang timbul dalam dirinya adalah surat-surat yang sekarang dapat kita baca dan kita banyak mendapatkan nasihat di dalamnya, di dalam perjanjian baru kita. Ya. Bayangkan saudara jikalau ternyata Paulus dalam pelayanannya hidupnya enak-enak aja, tidak mengalami tekanan apapun. Maka kita nggak akan bisa lihat yang namanya surat Kolose. Kita nggak bisa lihat juga yang namanya surat Roma. Kita nggak akan bisa melihat seperti itu. Kita juga mungkin nggak bisa melihat surat Filipi atau surat Efesus. Karena surat-surat tersebut lahir daripada sebuah tempat yang tidak nyaman, yaitu penjara bagi Paulus. Saudara, mungkin saat nanti mungkin banyak orang akan mengkritik saudara, hasil kerja saudara dikatakan kurang bagus. Tetapi ketika hasil saudara bagus pun, ada orang-orang yang berusaha untuk mengambilnya. Mungkin pelayanan saudara juga tidak dihargai. Mungkin pelayanan saudara dianggap remeh, dianggap kecil. Mungkin saudara juga sedang dalam usaha yang pekerjaan yang mungkin kurang baik, dalam keadaan sepi. Tetapi pertanyaannya jangan seperti ini, jangan mengapa ini terjadi, tetapi ubahlah pertanyaan itu menjadi apa yang sedang keluar dalam hati kita ketika hal itu terjadi. Itulah yang akan membuktikan keaslian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang keluar dari hati kita itu yang membuktikan, proven bahwa kita ini adalah anak-anak atau duta-duta kerajaan Allah. Karena tekanan selalu membuka isi hati. Kalau yang keluarnya marah artinya Tuhan masih sedang dalam pembentukan. Tetapi kalau yang keluarnya damai sejahtera artinya keserupaan kita dengan Kristus akan menjadi semakin nyata, saudara-saudara. Reaksi kita di bawah tekanan adalah foto asli daripada kondisi hati kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, tahan uji melahirkan pengharapan. Roma 5 ayat 4-5, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus berkata seperti ini, tahan uji menghasilkan pengharapan. Ini yang menurut saya menarik sekali. Biasanya pola pikir kita mengatakan seperti ini, harapan membuat kita menjadi bertahan. Tapi Paulus mempunyai pemikiran pola pikir yang berbeda. Ya, justru Paulus mengatakan bahwa dengan bertahan justru itulah yang menghasilkan pengharapan. Mengapa? Karena setiap kali kita melewati satu tekanan, kita menuliskan sejarah bersama dengan Tuhan. Daud seringkali berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari singa dan beruang. Dialah yang akan melepaskan aku dari Goliat. Daud itu unik saudara-saudara. Daud itu ketika dia berkata seperti itu, dia sepertinya seperti mempunyai album foto gitu ya. Album sejarah bersama-sama dengan Tuhan. Dia mempunyai begitu banyak kenangan memori. Betapa besar dan luasnya kesetiaan Tuhan. Semakin banyak pengalaman bersama Tuhan, justru membuat kita semakin sulit untuk putus asa. Ingat saudara-saudara, harapan kekristenan bukan optimisme. Tetapi harapan daripada kesetiaan Tuhan adalah memori kita tentang kesetiaan Tuhan. Nanti atau besok atau kapanpun
sebelum kita melihat daftar permasalahan kita, ingat daftar pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan pernah membuka jalan bagi kita, Dia juga masih bisa untuk membuka jalan bagi kita ke depan. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan kita, Dia tetap sanggup untuk menyembuhkan kita pada saat nanti kita sakit. Dan kalau Tuhan pernah memelihara keluarga kita, Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara. Tekanan hari ini hanyalah bab berikutnya dan kisah kesetiaan Tuhan. Harapan bukan lahir dari masa depan yang terlihat jelas. Harapan lahir karena Tuhan sudah terbukti setia. Saudara-saudara, izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi daripada buah kopi. Saudara-saudara tahu bahwa ketika saudara-saudara menikmati secangkir kopi, sebetulnya apa sih yang sedang dialami oleh sebuah kopi? Saya tidak bermaksud untuk iklan, saudara-saudara, karena saya sendiri baru mengetahui bagaimana perjalanan sebuah biji kopi menjadi sebuah secangkir kopi pada saat saya belajar dan memiliki sebuah kafe. Nah, sekali lagi saya bukan iklan, saudara-saudara, tetapi saya ingin menjelaskan kepada saudara. Nah, saudara-saudara tahukah bahwa secangkir kopi yang saudara nikmati itu asalnya daripada biji kopi. Nah, keunikannya adalah bagaimana perjalanan si biji kopi ini menjadi secangkir kopi yang sangat nikmat yang bisa kita nikmati. Dari awal biji kopi itu ditanam, dia harus diyakinkan dulu di mana dia ditanam. Suhunya, kelembapannya, tanahnya, di daerah mana dia ditanam, itu akan menentukan biji kopi. Dan seorang expert kopi itu akan tahu dengan pasti. Setelah dia ditanam, tentunya dia akan dipanen, saudara-saudara. Ya, menjadi biji kopi yang mentah. Tetapi sebelum masuk ke dalam proses selanjutnya, biji kopi itu akan diseleksi terlebih dahulu. Mana biji kopi yang pecah dan mana biji kopi yang utuh. Yang utuh ini akan diproses ke dalam proses yang lebih lanjut. Tahukah saudara proses yang lebih lanjut itu apa? Proses yang lebih lanjut adalah dibakar atau disangrai. Dengan suhu yang sangat tinggi, maka biji kopi itu dibakar, disangrai, saudara-saudara. Ya, sehingga akhirnya biji kopi itu menjadi matang. Tetapi apakah proses itu selesai? Belum, saudara-saudara. Saudara tidak bisa menikmati kopi kalau biji kopi itu tidak diproses lebih lanjut. Proses yang lebih lanjut adalah ketika biji kopi yang sudah matang ini lalu masuk ke dalam sebuah kafe atau kepada penikmat kopi. Apa yang dilakukan oleh penikmat kopi? Untuk orang-orang ahli seperti misalkan barista seperti itu, biji kopi itu dia akan dilihat terlebih dahulu. Jikalau dia sudah mencapai waktunya atau mencapai kematangannya, maka biji kopi itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah penggilingan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dihaluskan. Tetapi saudara-saudara tidak bisa sembarangan untuk menggiling kopi. Saudara-saudara tidak bisa sembarangan menggiling biji kopi. Karena bagaimana kita menggiling atau size yang dibutuhkan itu menentukan bagaimana caranya kita menikmati kopi tersebut. Apakah saudara-saudara ingin menikmatinya sebagai sebuah espresso? Atau saudara ingin menikmati kopi tersebut dengan cara manual brew? Nanti saudara-saudara bisa Google apa itu espresso, apa itu manual brew. Ya, size-nya berbeda, saudara-saudara. Dan itu dibutuhkan seorang ahli untuk mendapatkan kopi yang terbaik. Apakah prosesnya selesai? Belum, saudara-saudara. Jikalau saudara-saudara ingin mendapatkan espresso, maka dari hasil penggilingan tersebut, dia harus dimasukkan ke dalam sebuah mesin kopi. Dan untuk mengeluarkan cita rasa yang terbaik daripada sebuah kopi, ketika sesudah digiling dan dihancurkan, kopi tersebut harus ditekan dengan air yang sangat panas. Sehingga akhirnya dia akan menghasilkan air kopi
Yang harum, tidak hanya harum, tetapi rasanya pun berbeda. Itulah proses daripada sebuah biji kopi sebelum kita menikmati dalam sebuah cangkir. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Seringkali kita ini seperti biji kopi. Jikalau kita berada di dalam tangan yang tepat, Tuhan adalah ahlinya dalam menanam kehidupan kita. Dia tahu di mana tempatnya, di mana kita ditanam. Dia tahu bagaimana caranya memanen. Dia tahu caranya kita diproses. Prosesnya nggak mudah. Kita dibakar, kita digiling, dan kita ditekan dengan air yang mungkin panas. Sehingga akhirnya kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam kehidupan ini. Nah, saya berharap saudara-saudara dengan mendengarkan firman ini, saudara-saudara bisa mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam sebuah tekanan. Sekali lagi saudara-saudara, tekanan tidak pernah ditujukan untuk menghancurkan saudara. Tetapi tekanan yang datang ditujukan Tuhan untuk saudara bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa sekali lagi pada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat semua firman yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami percaya firman ini akan mengubahkan pemikiran kami dan kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada kami pada saat kami mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang lebih lagi supaya kami bisa mengerti dan kami bisa menjalankan firman ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan bersama Engkau kami akan menulis sejarah-sejarah baru. Dan kami tahu Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih buat hari ini kami menyerahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Pada hari ini kami percaya Tuhan kasih setia-Mu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.